Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Sudut Pendidikan. Pada materi kali ini akan membahas tentang materi PPKN kelas 8 bab 1, Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945, juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mengacu pada kalimat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama bermakna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Sila kedua bermakna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Sila ketiga bermakna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Sila keempat bermakna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Sila kelima bermakna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Jadi, pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadikan bangsa Indonesia itu: pertama, bangsa yang religius. Nilai ketuhanan. Kedua, bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Ketiga, bangsa yang mencintai persatuan. Nilai persatuan. Keempat, bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Nilai permusyawaratan. Kelima, bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Nilai keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengacu kepada teori norma Hans Nawiaski, sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, di Stufrodnung der Rechtsnormen, teori hierarki hukum. Terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu, pertama, Staatsfundamental Norm, norma fundamental negara, abstrak, sumber hukum, contoh, Pancasila. Kedua, Staatsgrundgesetz, aturan dasar, aturan pokok negara, konstitusi GUD. Ketiga, Formalgesetz, undang-undang. Keempat, Verordnung Autonome Satzung, aturan pelaksana, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi Staatsfundamental Norm sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
Era globalisasi yang membuat dunia seperti tanpa batas, memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, yang mengalami krisis identitas. Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren dan modern. Padahal, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental dan perilaku keseharian. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Contoh pengamalan sesuai Pancasila, sila pertama, taat menjalankan ajaran agama, mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Sila kelima, bersikap adil terhadap sesama. Menghormati hak orang lain, suka menolong. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas dan mulia. Dalam Pancasila terkandung cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material terlebih spiritual yang berdasarkan Pancasila. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 disebutkan pula tujuan bangsa Indonesia, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 1. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.